Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kalian sudah masuk ke dalam bab ketiga, yakni bab materi teks prosedur. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi bab ketiga ini? Yang akan kita pelajari pada materi teks prosedur yang pertama adalah tujuan, fungsi, dan jenis teks prosedur. Yang kedua, informasi penting dalam teks prosedur. Yang ketiga, simpulan isi teks prosedur. Yang keempat, struktur dan kebahasaan teks prosedur. Dan yang terakhir, penyusunan teks prosedur. Selamat belajar bahasa. Bahasamu cerminan karaktermu. Baik anak-anak, kita akan masuk kepada pembahasan pertama, yakni pengertian, tujuan, fungsi sosial, dan jenis teks prosedur. Definisi dan tujuan teks prosedur, fungsi sosial teks prosedur, dan jenis teks prosedur itu apa saja ya? Anak-anak, teks prosedur adalah teks tulis atau lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks ini dibuat untuk menggambarkan cara melakukan atau membuat melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah secara sistematis. Nah, kata kunci dari teks prosedur adalah membuat atau melakukan. Jadi kata kuncinya cara membuat atau melakukan sesuatu. Jadi ketika kalian ingat teks prosedur, maka kalian ingat teks yang berisi cara membuat atau melakukan sesuatu. Ya nak ya? Apa sih tujuan dari teks prosedur? Tujuan dari teks prosedur ini memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah secara sistematis. Tujuannya tadi memberitahukan atau menginformasikan petunjuk cara langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu dengan runtut atau sistematis. Apa sih fungsi sosial dari teks prosedur? Teks prosedur ini memiliki fungsi sosial, yakni menginformasikan cara membuat atau melakukan sesuatu kepada pembaca atau pendengar. Itu fungsi sosialnya. Fungsi kepada masyarakat, kepada orang banyak, memberitahukan supaya orang yang tadinya belum tahu menjadi tahu cara melakukan atau membuat sesuatu ini. Contohnya apa nak? Guru atau orang tua ini memiliki tanggung jawab untuk membuatmu paham cara memainkan angklung, melakukan gerakan tari saman, atau membuat minuman rempah-rempah. Nah, kalau misalnya kalian mempunyai pelajaran prakarya biasanya, ini biasanya pelajaran prakarya ada membuat-buat ya. Di situ membuat minuman rempah-rempah misalnya. Kalau pelajaran seni budaya, misalnya melakukan gerakan tari saman. Nah, ada prosedurnya, ada langkah-langkahnya. Itulah contoh dari fungsi sosialnya. Kita beritahukan kepada masyarakat, kita beritahuan kepada guru, memberitahuan kepada peserta didiknya. Seperti itu. Kalau sekarang banyak sekali karena lagi masa pandemi, orang memberitahukan cara mencuci tangan yang benar. Ya, 5 langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Terkadang kita kalau cuci tangan asal-asal saja ya nak ya. Ambil air, ambil sabun, kucuk-kucuk aja. Oh ternyata kita ketika ada prosedur, ada teks prosedur yang memberitahukan atau menginformasikan tentang cara mencuci tangan yang benar, kita jadi tahu. Oh, mencuci tangan yang benar itu seperti itu. Begitu ya. Nah, masih banyak contoh lainnya. Nah, teks prosedur ini nak memiliki jenis-jenisnya. Ada 3 jenis teks prosedur. Teks prosedur cara membuat sesuatu, kemudian teks prosedur memainkan alat atau memainkan sesuatu,
dan teks prosedur melakukan sesuatu. Jadi, teks prosedur ini cara membuat, memainkan, dan melakukan sesuatu. Apa sih bedanya dari ketiga jenis teks prosedur ini? Perbedaannya, kalau teks prosedur membuat sesuatu, ini isinya cara membuat sesuatu. Berarti ada hasilnya, ada produknya yang dibuat. Membuat layang-layang, produknya apa nak? Layang-layang. Membuat soto Makassar, apa nak? Hasilnya nak? Berupa makanan, yakni soto Makassar. Membuat wedang ronde, hasilnya apa? Hasilnya berupa makanan, wedang ronde. Itu kalau cara membuat sesuatu. Kalau cara melakukan sesuatu atau memainkan sesuatu, ini berbeda lagi. Kalau memainkan sesuatu, ini berarti ada alatnya. Apa yang dimainkan? Bermain seruling, berarti alatnya adalah seruling. Bermain gangsingan, alatnya adalah gangsing. Bermain gamelan, alatnya adalah gamelan. Ada alatnya. Kalau teks prosedur melakukan sesuatu, berarti ada yang dilakukan, berarti berupa gerakan. Ada gerakan-gerakan yang harus kita lakukan. Contohnya apa? Menari poco-poco, berarti ada gerakan di situ ya, gerakan tarian. Menarik uang di ATM, kita melakukan proses gerak ya, mengambil berarti kan menarik uang. Kemudian misalnya mencuci tangan yang baik dan benar, itu berarti melakukan sesuatu, ada gerakan yang kita lakukan, yakni mencuci tangan. Itu perbedaan dari tiga jenis teks prosedur: membuat, memainkan, dan melakukan. Kalian harus ingat itu ya poinnya. Kalau membuat ada produknya, memainkan ada alatnya, melakukan ada gerakannya. Itu yang perbedaan mendasar. Yang selanjutnya, apa saja sih informasi penting dalam teks prosedur? Di dalam teks prosedur ini kita mempunyai informasi penting. Yang pertama, supaya kita mendapatkan informasi penting dari teks prosedur itu, langkah awal kita harus membaca keseluruhan teks prosedur, atau kita harus melakukan literasi. Yang kedua, kita harus memahami isi teks prosedur. Nah, teks prosedur ini isinya tentang apa ya? Cara membuat, cara melakukan, atau cara memainkan sesuatu. Nah, dan yang ketiga kita temukan ide pokok dari setiap paragraf di teks prosedurnya. Ide pokok atau pikiran utamanya apa? Yang ketiga adalah simpulan isi teks prosedur. Anak-anak, ketika kita ingin menyimpulkan isi dari sebuah teks prosedur, kita harus mengetahui dulu pokok isi dari teks prosedur itu, dan kita ambil intisarinya apa. Langkah selanjutnya adalah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Seperti yang sudah sampaikan kepada kalian, bahwa setiap teks itu pasti memiliki struktur. Dan struktur di setiap teks itu berbeda-beda. Untuk struktur teks prosedur terdiri atas 4 bagian. Yang pertama tujuan, yang kedua bahan-bahan atau perlengkapan, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat adalah penutup. Nah, di layar kalian sudah dapat melihat ada teks prosedur cara membuat apem. Nah, berarti ini termasuk dalam jenis teks prosedur cara membuat. Struktur yang pertama atau bagian pertama dari struktur adalah tujuan. Di awal, setelah judul, paragraf awal pasti berisi tujuan dari prosedur ini.
Di sini contohnya cara membuat apem, ada tujuannya. Apem adalah salah satu makanan tradisional yang jarang dikenal oleh kalangan anak muda zaman sekarang. Untuk kembali mengingatkan kepada generasi muda terhadap makanan tradisional tersebut, berikut disajikan resep cara pembuatannya agar anak-anak dapat mewarisi atau mencoba mempraktikkan di rumah. Nah, itu tujuannya, Nak, diberitahukan. Oh, apem ini ternyata adalah makanan tradisional loh. Tapi sekarang anak muda sudah banyak yang tidak tahu nih tentang makanan tradisional. Mengapa dibuat prosedur pembuatan atau cara pembuatannya? Supaya mengingatkan atau supaya anak-anak generasi muda sekarang ini bisa mencoba membuat makanan tradisional ini. Sekarang kan sudah banyak sekali ya anak-anak biasanya sekarang terkenal dengan makanan yang lagi hits nih sekarang. Makanan-makanan yang siap saji, sudah banyak meninggalkan makanan tradisional. Nah, itu tujuannya, goalsnya. Kemudian yang kedua, bagian kedua itu ada bahan-bahan dan perlengkapan, alat atau bahannya. Nah, kalau mau buat alat dan bahannya apa nih? Kalau alat-alat membuat kue, ya berarti peralatan membuat kuenya. Misalnya ada cetakan, kemudian kukusan dan sebagainya. Nah, untuk bahan-bahannya, bahan bakunya apa? Misalnya dari tepung terigu, santan, dan sebagainya. Ya, ini tertuang di teks. Bagian yang ketiga adalah langkah-langkah. Bagaimana urutan membuatnya? Caranya bagaimana? Step-stepnya. Secara runtut atau secara rinci dan sistematis. Tidak boleh tidak berurutan, nanti hasilnya tidak maksimal ya. Kemudian ada penutup. Nah, penutup ini bersifat opsional. Apa sih Mem bersifat opsional? Biasanya kalau di teks prosedur penutup ini boleh ada, boleh juga tidak ada. Kalau ada Mem, isinya apa Mem ya penutup itu? Kalau ada, penutup ini biasanya isinya berupa ringkasan secara umum tentang cara membuat, memainkan atau melakukan sesuatu. Nah, di sini kita bisa lihat ya contohnya. Cetakan kue apem hampir mirip dengan cetakan kue lumpur, yaitu bulat pipi dan dapat ditemukan di toko kue kesayangan Anda. Tipsnya agar apem mengembang sempurna yaitu jangan masukkan garam pada adonan karena akan mematikan ragi dan dapat membuat tekstur apem bantet. Nah, setelah melihat resepnya, kini saatnya Anda bergerak ke dapur dan memasak. Selamat mencoba membuat apem di rumah. Nah, penutup ini biasanya anjuran atau juga bisa berupa larangan dalam melakukan atau membuat sesuatu. Dan bisa juga motivasi kepada kita atau ajakan kepada halayak untuk mencoba membuat, memainkan dan melakukan sesuatu. Itu untuk struktur dari teks prosedur. Mem, bagaimana kebahasaan dalam teks prosedur, Mem? Ya, kalau di dalam teks prosedur, bahasa yang digunakannya ini biasanya dia pertama menggunakan penomoran atau menunjukkan urutan atau tahapan. Tadi yang Mem bilang ya, secara sistematis atau secara runtut. Step yang pertama, 1 apa, 2 apa, 3 apa, dan sampai akhir. Yang kedua, dia menggunakan kata yang menunjukkan perintah atau imperatif. Apa aja Mem kata yang menunjukkan perintah? Biasanya katanya menggunakan partikel lah, ambillah, aduklah, potonglah. Seperti itu ya Nak. Yang ketiga, biasanya dia menggunakan kata ganti orang kedua. Apa Nak kata ganti orang kedua Nak? Kalau orang pertama saya, aku. Orang kedua kamu ya. Penggunaan konjungsi yang menunjukkan urutan. Nah, tadi konjungsi itu adalah kata hubung. Kata hubung yang menunjukkan urutan. Setelah itu
selanjutnya, kemudian. Itu adalah konjungsi penunjukan urutan. Dan dia menggunakan kata keterangan. Biasanya keterangan ini banyak sekali. Nanti akan kita bahas kebahasan ini secara khusus. Nah, ini secara umum saja ya. Kemudian penyusunan teks prosedur. Ini langkah menyusunnya. Tertera di sini beberapa langkah. Menentukan topik dulu yang pertama. Kita mau menulis apa? Kemudian kita amati cara membuat, melakukan, atau memainkannya. Kemudian menuliskan tujuan pembuatannya. Kita cari data tentang topik yang akan ditulis. Kita catat alat dan bahan yang digunakan. Kemudian kita tuliskan kembali menjadi teks prosedur yang padu dan secara sistematis. Demikian saja materi awal dari teks prosedur ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.